Pemerintah Indonesia mulai menyoroti isu legalisasi ganja. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Martinus Hukom menemui Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai untuk membahas isu legalisasi ganja hingga kratom. Dalam pertemuan yang digelar di kantor Kementerian HAM Selasa kemarin, Kepala BNN berkonsultasi dengan Menteri Pigai terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran atau tindak pidana narkotika. Pembahasan ini dinilai penting karena ada beberapa kelompok yang menghubungkan legalisasi ganja dan tanaman kratom dengan hak asasi manusia. Terlebih negara lain sudah melegalisasi kedua tanaman tersebut untuk kepentingan medis. Dan nilai hak asasi manusia akan menjadi salah satu bagian. Meski demikian, Menteri Pigai mengatakan pihaknya menolak legalisasi ganja dan kratom karena dinilai tidak sejalan dengan hukum konstitusi HAM internasional. Pigai juga memastikan nilai-nilai dan prinsip hak asasi manusia akan menjadi poin penting yang diperhatikan dalam revisi Undang-Undang Narkotika. Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Martinus Hukom menemui Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai untuk membahas isu legalisasi ganja hingga kratom. Hal ini dirasa penting dilakukan karena ada beberapa kelompok yang menghubungkan legalisasi ganja dan juga tanaman kratom dengan hak asasi manusia. Untuk membahas hal ini sudah bersama kami ahli hukum pidana narkotika Slamet Pribadi. Selamat sore Pak Slamet. Selamat sore. Ya, Pak Slamet. Sehat ya? Sehat Pak, puji Tuhan. Oke. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Pak Slamet, sebenarnya bagaimana posisi hukum Indonesia saat ini terhadap ganja, bahkan jika tidak digunakan untuk kebutuhan medis? Ya, saat ini hukum positif soal narkotika golongan 1, golongan 2 sudah diatur di dalam Undang-Undang Narkotika. Kemudian di situ tidak berbicara soal ganja, tapi yang dibicarakan adalah narkotika, tergantung dari golongannya. Kalau kemudian terkait dengan ganja, kalau isu ini dilontarkan kembali saat ini dalam situasi orang lagi senang berpikir soal politik, kok tiba-tiba muncul soal ganja. Padahal kebijakan hukum, politik hukum Indonesia masih tidak bisa mengakomodir ganja untuk dilegalkan dengan cara apapun. Meskipun di dalam kita harus tahu bahwa tujuan Undang-Undang Narkotika itu adalah pertama, menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan kesehatan, penelitian, pendidikan dan sebagainya. Juga untuk melindungi masyarakat, juga untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Kemudian di dalam pasal Undang-Undang Narkotika tersebut disebutkan bahwa golongan 1 dengan alasan apapun tidak boleh disalahgunakan. Tetapi golongan 1 itu bisa digunakan secara terbatas dengan rekomendasi, dengan seizin untuk kepentingan kesehatan, ilmu pengetahuan dan pendidikan. Jadi harus dengan otoritas. Kalau misalnya untuk alasan kesehatan, itu harus dengan rekomendasi atau seizin otoritas. Bisa juga terutama dari Kementerian Kesehatan. Jadi tidak boleh digunakan secara semena-mena atau dengan cara yang liar. Harus terukur. Karena apa? Kebutuhan narkotika itu tidak ada yang datar. Selalu angkanya menaik. Nah, inilah yang dijaga oleh negara, dijaga oleh hukum narkotika. Kalau kebutuhan terus meningkat, nanti akan menimbulkan bahaya kecanduan. Itu Mas. Jadi dengan alasan apapun tidak bisa digunakan kecuali dengan seizin otoritas, khususnya Kementerian Kesehatan. Itu aturan hukum itu Mas. Ya, artinya Bapak secara pribadi sebagai pakar hukum pidana narkotika juga sepakat bahwa ganja bisa dilegalisasi asal terukur begitu ya Pak ya? Dan sesuai aturan? Ya.
Jadi kalau saya boleh menafsirkan hukumnya secara umum bahwa narkotika itu boleh digunakan, tapi yang tidak boleh adalah disalahgunakan. Boleh itu adalah dalam jumlah tertentu, kemudian dengan rekomendasi. Saya pribadi kemudian kalau ada muncul legalitas soal ganja itu sudah lama disampaikan. Karena apa? Ada orang-orang tertentu yang kepingin menikmati ganja secara bebas di Indonesia, kemudian melakukan reaksi, kemudian melakukan aksi dengan alasan legalisasi ganja, meniru negara-negara tertentu. Sekali lagi, meniru negara-negara tertentu. Harus ingat bahwa negara tertentu mengatur itu, tetapi dalam area khusus. Kemudian negara tertentu yang sekarang melegalisasi ganja, itu sudah mulai kebingungan. Artinya, ganja dibebaskan, banyak kecelakaan lalu lintas, kemudian entah perceraian meningkat, nah itu yang sepengetahuan saya ya di beberapa tulisan-tulisan nasional maupun internasional, gitu Pak. Ya, memang ada sejumlah pihak yang pro untuk legalisasi ganja, tapi salah satunya saya coba bacakan ini Pak, ada statement dari pakar farmasi UGM, Profesor Apoteker Zulius Ikawati, tidak setuju ganja dilegalisasi meski dengan alasan medis karena masuk dalam narkotika golongan 1. Yang setuju bisa dilegalkan adalah senyawa turunan ganja yaitu cannabidiol, golongan 2 dan 3. Apakah Bapak sependapat? Halo, saya sependapat dengan beliau. Halo. Ya, silakan Pak. Saya sependapat dengan beliau. Karena apa? Kalau misalnya untuk tujuan pengobatan atau kesehatan, masih ada zat-zat lain sebagai pengganti. Jadi kalau di dunia kesehatan ketika ada zat pengganti, mereka akan memilih zat pengganti kalau misalnya pengobatan. Karena apa? Dengan zat pengganti itu, barangkali saya nggak tahu secara medis, barangkali efeknya menimbulkan efek yang hampir sama, namun terukur. Ya, karena masuk golongan 2 dan 3 itu tadi ya Pak? Resep dokter. Nah, itu Pak. Ya baik, kita akan lanjutkan dialog setelah informasi yang berikut ini. Masyarakat digemparkan oleh penemuan puluhan titik ladang ganja di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, tepatnya di Lumajang, Jawa Timur. $59 ladang ganja ditemukan di kawasan Taman Nasional. Ditemukan lewat pantauan drone. Petugas Kemenhub tepis isu ganja ditanam petugas. Dalam akun media sosialnya, pihak Kementerian Kehutanan dan Balai Besar Taman Nasional Bromo menyebut ada 59 titik ladang yang ditemukan. Penemuan tersebut terungkap lewat pantauan drone petugas Taman Nasional dan Kementerian Kehutanan. Luas ladang ganja yang ditemukan bervariasi. Kementerian Kehutanan membantah isu yang beredar yang menyebut ladang ganja tersebut dibuat oleh petugas Taman Nasional di lokasi. Kemenhub juga membantah penemuan ladang ganja berkaitan dengan penutupan Taman Nasional. Ya, kembali lagi ke sesi dialog, Pak Slamet masih bersama kami. Oke. Ya, Pak Slamet, tadi informasi yang baru saja kami tayangkan ada ganja ditanam di Taman Nasional di Bromo. Tidak legal saja ada yang tanam. Ada di beberapa lokasi sebenarnya, bukan hanya di situ ya Pak ya, tapi di Aceh juga dan beberapa daerah lain. Tidak legal saja masih ada yang nyolong-nyolong nanam. Apalagi kalau legal, apakah potensinya akan menjadi lebih tinggi penyalahgunaannya Pak? Ketika saya masih dinas di Badan Narkotika Nasional, selain saya pernah ke Aceh, juga ada daerah tertentu di Jawa Barat. Kemudian ketika saya sudah pensiun seperti sekarang ini, ditemukan di Gunung Bromo. Artinya di tempat-tempat dataran tinggi itu rentan sekali ditanam tanaman ganja secara ilegal. Kita jelas bahwa kita semua tahu bahwa siapa sih yang punya hutan, siapa yang punya lahan di gunung itu, harusnya mereka
melakukan pengawasan yang sangat ketat. Jangan tergantung pada BNN, jangan tergantung pada Polri, jangan tergantung pada TNI yang sering melakukan operasi di hutan-hutan yang berhubungan dengan ganja. Yuk, dari departemen yang berhubungan dengan gunung itu, dengan hutan itu, operasilah, lakukanlah supervisi. Harus ingat bahwa soal narkotika adalah soal kemanusiaan. Jangan sampai ini terkena kepada generasi kita. Jadi ketika di sana ditemukan, ternyata di Gunung Bromo, tempat saya bermain-main dari Probolinggo itu nggak jauh ke arah Gunung Bromo, ditemukan. Masih banyak lagi di daerah-daerah tempat lain yang menurut saya yang di ketinggian itu masih ada. Oleh karena itu, lakukanlah operasi-operasi kecil, pengawasan para otoritas yang berhubungan dengan hutan dan gunung. Ya, ternyata ada. Kalau ketinggiannya seberapa, itu bisa dikontrol. Artinya, yang saya temukan di Aceh ya teman-teman sekalian atau tempat lain, itu ada bosnya. Bosnya itu menanam di rumah. Sementara dia menyuruh orang untuk menanam di hutan dan pegunungan. Maka tanaman yang di rumah dia itu sebagai remote control. Ketinggiannya itu sampai seberapa, itu sama dengan yang ada di gunung. Yang di rumah berapa, yang di gunung, katakanlah yang di rumah itu 1 meter, berarti di gunung itu lebih kurang segitu, Mbak. Itu. Ya. Jadi petugas harus mencari siapa itu yang menanam. Pasti ada pemegang remote-nya di daerah lain yang berdekatan dengan itu. Korbannya adalah petani. Pemegang remote hilang dari pantauan masyarakat yang disuruh menanam, yang katanya ini tanaman vitamin, tanaman inilah, itulah yang menghasilkan inilah itu. Kalau di luar, menurut saya di luar Aceh dan Jawa Barat beberapa tempat, kalau di Bromo, menurut saya petani dibohongi itu. Dan mereka tidak begitu mengenal tanaman ganja, kecuali orang-orang yang sering tahu bahwa seperti saya tahu. Karena saya beberapa kali melakukan operasi. Bedanya tahu jenisnya. Ya baik. Kalau dari Bapak sendiri apa rekomendasi untuk pengaturan ganja secara aman dan konstitusional? Ya, aman sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan politik hukum. Sebaiknya Badan Narkotika Nasional, Polri, Kementerian Kesehatan, Badan POM atau perwakilan masyarakat duduklah bersama untuk menentukan apakah ganja ini perlu dilegalisasi atau tidak. Biarlah para otoritas memaparkan ini loh dampak panjangnya penggunaan ganja secara liar. Kira-kira gitu, Mbak. Baik, terima kasih Ahli Hukum Pidana Narkotika Bapak Slamet Pribadi sudah bergabung bersama kami dalam dialog di Sindo sore-sore hari ini. Selamat beraktivitas Bapak, salam sehat. Selamat sore Mbak, sore. Terima kasih, salam sehat.